Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pendugaan itu. Beranggota ada 2 orang, yaitu Muhammad Dimas Fernando dan Muhammad Wisnu Al-Fikri. Latar belakangnya, dalam statistika kita sering kali tidak mengetahui parameter sebenarnya dari suatu populasi seperti rata-rata atau proporsi. Oleh karena itu, kita menggunakan pendugaan untuk memperkirakannya. Pendugaan terbagi menjadi 2, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan interval memberikan tentang nilai yang kemungkinan besar mengandung parameter populasi dengan tingkat keyakinan yaitu 95%. Pendugaan interval adalah metode statistika yang menghasilkan interval, batas bawah dan batas atas, sebagai estimasi dari pemetaan populasi. Interval ini dihitung berdasarkan data sampel dan memiliki tingkat kepercayaan tentu, misalnya 95% atau 99%, yang menunjukkan kemungkinan besar parameter sebenarnya berada dalam interval tersebut. Komponen pendugaan interval yaitu ada statistika sampel, nilai yang dihitung dari data sampel seperti rata-rata mean, atau proporsi yang digunakan sebagai dasar atau margin of error, batas kesalahan. Selisih antara nilai statistika dan batas interval biasanya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan validitas data. Tingkat kepercayaan persentase keyakinan bahwa interval yang dibentuk benar-benar mengandung parameter populasi. Contoh umumnya adalah 90%, 95% dan 99%. Jenis-jenis pendugaan interval yaitu ada interval untuk rata-rata. Jika sampai baku populasi diketahui gunakan distribusi normal. Jika pangan baku tidak diketahui gunakan distribusi T. Interval untuk proporsi digunakan untuk perkiraan presentasi. Misalnya beberapa persen siswa menyukai pelajaran matematika. Ciri-ciri pendugaan yang baik yaitu unbiased yang efektif, belum nilainya distribusi sampel. Pendugaan sama dengan nilai yang diduga. Penduga yang biasa membiased untuk mean atau rata-rata populasi atau adalah rata-rata dan rata-rata sampel. Efisien nilai persebaran dari distribusi sampling tentang variabel pendugaan yang adalah yang terkecil, merupakan dugaan efisien untuk karena distribusi sampling mempunyai ukuran persebaran yang terkecil. Konsisten dengan semakin besarnya sampel, maka nilai pendugaan akan semakin mendekati nilai parameter yang diduga, merupakan pendugaan yang baik bagi mean rata-rata. Karena bisa sampel dibesarkan, maka nilainya akan semakin mendekati nilai rata-rata populasi. Penalaran pendugaan interval. Jadi pertimbangkan sebuah sampel random dari populasi normal dengan rata-rata populasi yaitu 160 dan simpangan baku populasi yaitu 50, dan ukuran sampel yaitu 25. Atribut distribusi sampling ya. Distribusi sampling itu rata-rata distribusi sampling itu ada 160 dan standar definisi distribusi sampling adalah 10. Bila ditetapkan 95% dari keseluruhan alternatif sampel di kiri dan kanan, nilai sentralnya akan didapatkan batas antara 150,4 dan 179,6. Dapat dinyatakan 95% dari keseluruhan kemungkinan sampel akan menghasilkan rata-rata populasi yang nilainya terletak pada interval populasi, yaitu populasi tambah 1,96 sampling baku populasi. Bila 95% itu disebut kepercayaan, maka A sama dengan 0,05.
nilainya itu 1,96 adalah nilai Z. Nilai Z ini yaitu Z yang luas di ujung sebarnya 0,025. 0,25 itu dapat dari mana? Bukan misalnya tabel Z. Ada di bawah. Kak mana? Itu di bawah itu tuh ada yang di bawah ini. Itu kan ada PowerPoint tuh bawah, yang bawah. Ada tabel. Tabelnya hilang nggak? Ya, tabel Z. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, dia 0,25 itu jadi 0,25 itu dari baris 1,9 ini ke kolom 06 yang ini, yang hasilnya itu adalah 0,9750. Jadi 1,96 tadi bukan lagi masih bisa. Nah, jadi 1,96 tadi itu dapat dari tabel Z yang tadi 0,25 ini dapat dari kolom nomor 06. Penalaran penunggangan interval. Jadi ini garis melengkung. Ini garis melengkung dan bagian tengahnya itu tertulis 95%. Jadi angka di bawah kurva ini itu dulu skala X, ini skala X ya. Ini skala X. Atau bisa dibilang nilai rata-rata sampel. Angka di baris paling bawah itu ini Z. Ini menunjukkan nilai Z. Angka di baris simbol di samping itu ini simbolnya ini dibacanya rata-rata sampel, dan yang ini adalah nilai Z. Jadi 140,4 ini adalah batas bawah interval kepercayaan. Rata-rata populasinya itu adalah 160 dan batas atas interval kepercayaannya itu 179,6 dan batas bawahnya itu min 1,96. Yang dari batas kepercayaan 140,4 ini batas bawahnya, dan di tengahnya itu 0. Dan yang ini batas bawahnya itu 1,96 atau plus 1,96. Ini sama aja, cuman beda angka doang. Jadi ini sampel ya, 3 sampel. Jadi sampel 1 itu dia memiliki X1 sama dengan 150 atau masih dalam atau memiliki interval 130, 130,4 sampai 169,6. Yang ini masih dalam rentang 95% dari 160. Dan yang sampel X2 ini memiliki interval 150,4 sampai 149,6. Yang masih memiliki dalam rentang 59%, masih dianggap estimasi rata-rata populasi. Dan X3 ini sampel X3 yaitu 139 dari 119,4 sampai 158,6.
yang sebagian besarnya kalau dibuat dari rentang kejadian, kemudian ini adalah pengukur atau sampel. Ini kurang mewakili populasi. Lanjut mas. Ini rumusnya secara lebih umum dapat dinyatakan dengan parameter populasi yang diduga dan stratifikasi sampel pendugaan sesuai, definisi standar distribusi sampling yang sesuai. Lanjut. Contoh soal, sebuah sampel random 25 dilakukan terhadap populasi normal untuk menduga rata populasi tersebut mempunyai rata-rata populasi 15, sampelnya menghasilkan rata-rata sampel 40 dengan tingkat keyakinannya 0,95%. Bagaimana dengan interval tentang dan rata-rata hitungan populasinya? Jawab ini nilai rata-rata pecahannya itu dari 0,9% jadi ini sehingga ZA 2 sama dengan Z0, nilai Z-nya 0,025, yaitu sama dengan 1,96. Ini 1,96 dari mana? Ini dari nilai kepercayaannya. Buka tabel. Tabel satu lagi mas, kan ada dulu. Ada. Coba, try. Coba yang Z. Nah, 1,96 tadi itu dapat dari yang Z ini 19, 1,9. Ambil kolom nomor 0,0.06 yaitu 0,9750. Masuk ke presentasi. Sedangkan samping baku populasi sama dengan 15, angka per akar 25 sama dengan 3. Maka probabilitasnya itu 40 min 1,96 kali 3 sama dengan 34,12 probabilitasnya. Yang ini 40 tambah 1,96 kali 3 juga, yaitu hasilnya 45,88, yaitu hasilnya 0,95. Contoh soal 2, sebuah usaha pencetakan sedangkan dipertimbangkan penggunaan jenis huruf Arial sebagai penggantinya yang biasanya digunakan yang mempertimbangkan rata jumlah kata per lembar hasil cetakannya. Untuk itu ia melakukan sampel random terhadap 12 halaman yang hasilnya adalah lembaran 1, 2, 3, 4, 5, 8 sampai 12. Bila distribusikan jumlah huruf per lembar normal, bagaimana dengan interval rata-rata jumlah huruf per lembar? Ini 1 min A sama dengan 0,95. Ini nilai kepercayaan. Jawab. Jadi DF ini degree of freedom sama dengan n min 1 sama dengan 12 sama dengan 11. Yang harusnya ini 12 jadi dikurang 1 jadi 11. Terlalu kecil untuk digantikan oleh Z. Jadi kita pakai rumusnya, rumus tabel T, yaitu 1 min A sama dengan nilai kepercayaannya 0,95 tadi yang di soal. Maka TA per 2, DF nya itu ini kan 0,95 yaitu 0,025. Ini 11 ini dapat dari yang ini tadi sama dengan 2,201. Ini dapat dari mana 2,201? Buka tabel mas.
Identik? Ya. Sebentar. Tabel yang T itu kita dapat dari yang 221 itu kita dapat dari nih A sama dengan 0,05. A sama dengan 0,5 itu jadi yang 2201 tadi kita dapat dari kalau A 0,05 yang nomor 11 yaitu 2,201. Lanjut ke presentasinya. Nah yang ini jadi nilai sampelnya itu 224,58 SE atau sama dengan 15,58.821. Untuk simpang bakunya 15,58.821. Akar 12-nya itu sama dengan 4,493. Jadi probabilitasnya itu 224,583 min yang nilai itunya T-nya atau nilai DF-nya 2,201 kali nilai ininya K12-nya 4,499. Hasilnya probabilitasnya adalah 215,53.847 dan probabilitas atasnya 224,583 tambah 2,201 kali 4,49.999. Hasilnya 233,62.819 sama dengan 0,95. Jadi mau bedain atas sama bawahnya itu tinggal kalau bawah itu dikurang, kalau atas itu plus. Lanjut. Jadi kesimpulannya perubahan integral adalah alat statistik penting yang memberikan tentang nilai untuk memperkirakan parameter populasi. Dibandingkan perubahan detik, metode ini lebih realistis karena mempertimbangkan ketidakpastian. Oke, saya tutup presentasinya dan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Diva. Saya mau menanyakan terkait kapan sih kita menggunakan distribusi dan kapan menggunakan distribusi T dan kapan menggunakan distribusi Z dalam pendugaan interval. Saya Muhammad Makawai Firdaus. Saya mau bertanya, itu kan apa perbedaan antara pendugaan titik dan pendugaan interval? Makasih. Oke. Oke, baik, kita jawab dari pertanyaannya Bang Ipa, yaitu kapan kita menggunakan distribusi T dan distribusi Z. Jadi, menggunakan distribusi Z itu jika
dan sifat bakunya mungkin tidak diketahui. Perbedaannya populasinya tidak diketahui dan distribusi T itu tidak diketahui lokasinya, dan distribusi Z itu ininya populasinya diketahui. Perbedaannya Oke, kita jawab pertanyaan dari Mas Takdir, yaitu apa perbedaan antara pendugaan titik dan pendugaan interval. Jadi pendugaan titik itu memiliki satu angka saja, misalnya rata-ratanya itu sama dengan 150 meter, dan pendugaan interval itu memiliki dua angka sebagai batas perkiraan, misalnya antara 145 cm dan 155 cm. Jadi perbedaannya itu adalah di satu angka dan dua angka. Baik, saya tutup sesi tanya jawabnya dan saya buka sesi kritik dan saran. Perkenalkan, nama saya Rehan Syawan. Saya akan memberikan sedikit kritik dan saran untuk kelompok ini. Mungkin untuk Mas Dimas, kritik sarannya tuh jangan terlalu sering menghadap ke layar, karena kan tadi terlalu sering menghadap ke layar terus kan, nggak menghadap ke pendengarnya. Itu aja sih. Oke, presentasi saya tutup. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada salah kata atau kalau misalnya saya selalu menghadap ke belakang. Cukup sekian dan terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.